Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 11 Januari 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, jalan penghubung dari Kecamatan Hutaraja Tinggi menuju Sosa Tibur kini kondisinya rusak parah. Para pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas agar tidak terjebak lubang dan sampai terjatuh. Untuk kendaraan truk atau tronton tak jarang harus ditarik alat berat agar bisa melewati jalan ini. Beginilah kondisi jalan menuju Kecamatan Sosa Tibur, Kabupaten Padang Lawas yang rusak parah. Untuk dapat melintas, warga harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak masuk ke lubang yang berlumpur. Tak jarang para pengendara yang berboncengan harus turun dan berjalan kaki agar tidak sampai terjatuh. Sedangkan kendaraan truk dan tronton yang mengangkut hasil pertanian dan perkebunan tak jarang harus ditarik menggunakan alat berat agar bisa melewati ruas jalan yang rusak. Aisyah, ibu rumah tangga yang setiap hari harus keluar masuk untuk mengantar anak sekolah, mengaku takut saat melintasi jalan yang rusak ini. Namun karena tidak ada jalan lain, dirinya terpaksa tetap harus melewatinya. Susah kali, Pak. Iya, ini mau kemana? Ini mau ke sekolah, habis jemput anak-anak. Oh, jadi harapannya ke mana, Kak? Ya, harapannya supaya jalan ini diperbaiki lah, Pak, secepatnya. Iya. Susah kali, takut mau lewatnya. Tadi pun di situ terpuruk aku di situ. Dirinya meminta agar jalan satu-satunya ini untuk beraktivitas masyarakat baik yang ingin masuk ataupun keluar dari Sosa Timur dapat segera diperbaiki. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia yang datang dari negara Malaysia terdampar di perairan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang kemarin siang. Para PMI nyaris tenggelam karena cuaca buruk, namun diselamatkan nelayan dan dibawa ke kantor camat Pantai Labu. Beginilah kondisi para PMI dari negara Malaysia yang menumpang kapal tongkang saat hendak pulang ke Indonesia. Para PMI yang pulang diduga tidak menggunakan jalur resmi ini kemudian diturunkan agak jauh dari bibir pantai yang kondisi air setinggi pinggang. Sementara kondisi cuaca dan ombak yang cukup besar dan menyebabkan nyaris merenggut nyawa para PMI. Salah seorang PMI, Fauzi, mengatakan mereka berada di kapal tongkang kurang lebih 28 jam dan terombang-ambing mengelilingi sejumlah pulau untuk menghindari patroli polisi keamanan laut dari Malaysia dan Indonesia. Saat tiba di perairan Pantai Labu, para PMI ini langsung diturunkan dan tidak dibawa ke tepi pantai. Sementara kondisi para PMI itu cukup mengenaskan di perairan tersebut. Kemudian para PMI ditolong oleh sejumlah nelayan yang kebetulan lewat di sekitar lokasi. Kami dari naik perahu dari pukul 4 sampai 4 pagi, sampai pukul 8 pagi lagi baru kita diturunkan. Itu pun karena diselamatkan oleh nelayan. Saya dari Selangor, Malaysia. Perjalanan 28 jam. 28 jam. Di kapal saja. Kita kurang paham juga, Bang, ya. Jadi kita seharusnya sudah sampai tapi kita terus dipusing-pusing sama itu tekongnya. Naik kapal apa, Bang? Kapal tongkang kayu, Bang. Tongkang kayu. Ada berapa orang ke situ, Bang? Ada 130 lebih orang. Nah, sekarang yang lain udah pada kemana? Sudah pada pulang ke masing-masing. Pulang ya. Sementara itu, Camat Pantai Labu Faisal Nasution mengatakan PMI ini berasal dari sejumlah provinsi di Sumatera Utara dan juga Pulau Jawa. Dari hasil pendataan, petugas camat dan imigrasi didapat jumlah keseluruhan PMI sebanyak 127 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Kemudian mereka dipulangkan secara mandiri ke daerah asal masing-masing. Dari informasi yang kita dapat, bahwasanya mereka pulang kemari tidak secara prosedural. Mereka diangkut oleh 2 kapal yang mana tadi diturunkan di Kuala Percut kalau nggak salah saya. Mereka diturunkan di air itu yang ada sepinggang tingginya.
yang mana barang-barang mereka pun dilemparkan ke air, sehingga mereka tadi minta tolong sama nelayan kita yang kebetulan berdekatan sama mereka, sehingga nelayan-nelayan tadilah yang membawa mereka ke tepi wilayah Kecamatan Patilabu. Pemirsa, diduga kerap beraksi mencuri barang ataupun uang, seorang pria nyaris diamuk massa setelah tertangkap mencuri kotak infak yang berada di Masjid Kota Medan. Saat beraksi, pelaku menggunakan sarung agar tak dicurigai warga dan aksinya sempat terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV merekam detik-detik seorang pria beraksi mencuri uang kotak infak yang berada di Masjid Nurul Mukmin, Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Baru. Dalam rekaman tersebut, awalnya pria yang menggunakan kaos dan celana pendek ini masuk ke dalam masjid berpura-pura akan melaksanakan sholat. Kemudian pria ini datang dari dalam masjid dan menggunakan sarung langsung menuju kotak infak yang berada di bagian depan masjid. Dengan ditutupi sarung, pelaku pun beraksi dan berusaha merusak kotak infak. Dan pelaku pun berhasil mengambil uang Rp30.000 dari dalam kotak infak. Namun aksi pelaku tak mulus, meski sudah berhasil mengambil uang, pelaku terpergok warga yang hendak sholat. Pelaku pun nyaris amuk massa yang geram dengan aksinya. Doni selaku Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Selayang 2 menjelaskan untuk meredam emosi warga, dirinya bersama Babinsa pun langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Dia masuk dari depan, berusaha untuk merusak CCTV masjid. Akhirnya pihak masjid melaporkan ke saya, Kepala Lingkungan. Mereka menyampaikan kepada saya supaya saya cepat merespon supaya nggak dihakimi massa. Diketahui pelaku sudah sering beraksi di kawasan tersebut. Sebelumnya pelaku juga pernah mencuri tabung gas galon air minum milik warga yang diduga dijual untuk membeli narkoba. Pemirsa, kawanan pencuri terekam kamera pengawas membawa kabur 2 sepeda motor milik warga di Kota Medan dengan cara melompat kemudian memotong gembok pagar. Pelaku beraksi saat subuh hari di mana pemilik rumah tengah tertidur. Dari kamera pengawas terekam detik-detik 2 orang pelaku pencuri motor beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Krakatau, Pasar 3, Kota Medan kemarin. Kedua pelaku yang menggunakan jaket dan penutup kepala ini langsung berusaha membuka pagar dari depan namun tidak berhasil. Seorang pelaku kemudian melompat melalui pagar samping dan berhasil memasuki halaman rumah korban. Seorang pelaku lainnya membawa tang dan memotong gembok pagar. Setelah berhasil membuka pagar, kedua pelaku mematahkan stang sepeda motor dan berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor metik. Korban Bustanul Arifin mengatakan, dirinya baru tersadar setelah tetangganya menelpon dan pagar rumahnya terbuka lebar pada pagi hari. Jam 5:30 pagi, kita ditelepon sama tetangga. Tetangga menyampaikan bahwa pintu pagar rumah kami itu terbuka dan sepeda motornya sudah nggak ada. Ada pelaku pencurian masuk 2 orang, lompat pagar, memotong gembok dengan pemotong besi yang besar. Atas peristiwa pencurian ini, korban telah membuat laporan ke Polsek Medan Timur dan berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motor miliknya dapat ditemukan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini?
pajak yang ada. Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Alah, kau sama-sama aja kau sama. Banyak kan. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, berita duka cita Wali Kota Gunung Sitoli, Lakhomizaro Zebua, meninggal dunia Selasa 9 Januari di Padang, Malaysia. Jenazah Lakhomizaro Zebua telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Kemudian langsung diterbangkan ke Gunung Sitoli, tiba di Bandara Binaka pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, Oimona Hawaru, menjelaskan jenazah Lakhomizaro Zebua diterbangkan dari Penang dan tiba di Indonesia melalui Bandara Kuala Namu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Di sana penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menyambut kedatangan jenazah, juga mendoakan agar sanak keluarga ikhlas dan diberikan ketabahan serta kekuatan. Jenazah Lakhomizaro Zebua kemudian langsung diterbangkan ke Gunung Sitoli dari Bandara Kuala Namu dengan menggunakan pesawat komersil dalam negeri. Tiba di Bandara Binaka pada sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan peti jenazah disambut dengan tangis dari sanak keluarga dan kerabat. Hadir jajaran pemerintah daerah bersama unsur Muspida Plus. Lakhomizaro Zebua tutup usia di 61 tahun 2 bulan. Lakhomizaro Zebua meninggalkan 1 orang istri dan 5 orang anak. Sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Penang sejak pertengahan Desember 2023 karena menderita sakit. Beliau ini sakit sejak 2020, kira-kira seperti itulah. Pada periode kedua beliau mengikuti pilkada periode kedua. Dan hari ini berdasarkan informasi kemarin yang kita terima kurang lebih pukul 10.30, beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Highland Penang, dan hari ini kembali ke Indonesia. Lakhomizaro Zebua menjabat sebagai Wali Kota Gunung Sitoli sejak tahun 2016 yang lalu. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, jenazah Lakhomizaro Zebua disemayamkan di kantor Wali Kota Gunung Sitoli sebelum dibawa ke rumah kediaman keluarga di kawasan Desa Dahana, Tabaloko, Kecamatan Gunung Sitoli. Tanda berduka cita mendalam atas kepergian putra terbaik bangsa ini, segenap kantor instansi pemerintah Kota Gunung Sitoli menaikkan bendera setengah tiang. Pemirsa, puluhan buruh yang tergabung dalam KSPSI dan FSPTI kemarin siang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Langkat guna mempertanyakan legalitas karena perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Langkat masih memberdayakan kepengurusan serikat buruh yang tidak sah. Polemik kepengurusan KSPSI dan FSPTI yang ada di Sumatera Utara hingga kini masih terus terjadi. Akibatnya para serikat buruh yang ada di daerah seperti Kabupaten Langkat sering terjadi bentrok bahkan hingga berakhir di ranah hukum. Tidak terimanya pergantian dan dibekukannya kepengurusan lama KSPSI dan FSPTI Sumatera Utara mengakibatkan perseteruan panjang di masing-masing daerah. Seperti halnya di Kabupaten Langkat, kepengurusan yang sah dipimpin oleh Sejahrata Sembiring. Namun perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Langkat masih mempekerjakan serikat pekerja yang ada dipimpin oleh mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Menyikapi hal tersebut, puluhan serikat pekerja mendatangi kantor DPRD Kabupaten Langkat dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Pusat SPSI Surya Bakti Batubara.
Kedatangan puluhan serikat pekerja ini langsung diterima anggota DPRD Kabupaten Langkat dan Dinas Tenaga Kerja yang ditampung dalam rapat dengar pendapat DPRD. Ketua Dewan Pimpinan Pusat SPSI Surya Bakti Batubara mengatakan, tidak ada dualisme dalam kepengurusan KSPSI dan FSPTI karena hal tersebut akan membuat bencana bagi organisasi. Dan ini sesuai dengan fakta-fakta pengakuan daripada pemerintah, baik itu Kementerian Tenaga Kerja, baik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat, dan bahkan surat pejabat bupati menyatakan bahwa kami itulah yang sah diakui keberadaan oleh pemerintah. Jadi kalaupun ada yang mengaku-ngaku bahwa kami sah yang lain, ya saya juga susah menyatakan untuk menghentikan pengakuan-pengakuan yang tidak jelas. Ini Sumut ini sebenarnya manusia yang sudah kami pecat, tidak terima kami ambil sikap sanksi tegas organisasi sehingga dia mencoba untuk mengaku-ngaku bahwa dia adalah SPTI. Dalam perjalanannya, organisasi serikat pekerja ini telah membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada di tanah air karena mampu menciptakan lapangan kerja meski tidak ditampung dalam APBD masing-masing daerah. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi pilihan rakyat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara melibatkan 5.149 orang untuk menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024 di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sejumlah petugas penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilibatkan KPU di masing-masing kabupaten kota merupakan warga setempat melalui seleksi persyaratan dan tidak termasuk salah satu pendukung tim pemenangan peserta pemilu. Dalam proses penyortiran dan pelipatan kertas surat suara, KPU melakukan pengawasan ketat melibatkan unsur Bawaslu dan Polri. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan tahapan pemilu berjalan aman, jujur, dan adil. Komisioner KPU Sumut Robi Effendi mengatakan, sebanyak 43.376.522 surat suara telah rampung dilakukan penyortiran dan pelipatan logistik pemilu 2024 oleh KPU di Kabupaten Kota Sumatera Utara. Surat suara yang dirampungkan terdiri dari 10.470.714 lembar DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota serta 5.982.190 surat suara DPD RI dan Presiden serta Wakil Presiden siap untuk didistribusikan ke sejumlah tempat pemungutan surat suara yang telah ditentukan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 10.853.940 daftar pemilih tetap terdiri dari 5.360.844 laki-laki dan 5.493.096 perempuan. Pemirsa, KPU Kota Medan telah menerima surat suara DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden dan melakukan penyortiran maupun pelipatan logistik pemilu 2024. Untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana KPU Kota Medan merampungkan surat suara pemilu 2024, kini telah bergabung Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika. Selamat sore, Ibu Mutia Atika. Ya, selamat sore. Dan tentunya selain Ibu Mutia Atika, sudah bergabung juga pengamat politik yang juga akademisi, Bapak Zakaria Siregar. Selamat sore Pak Zakaria. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Ibu Mutia Atika terlebih dahulu. Bu Mutia, sudah sampai di mana proses penyortiran dan pelipatan surat suara saat ini? Ya, saat ini di gudang logistik KPU Kota Medan di Jalan Kolonel Yosudarso, kilometer 9,5, sedang ada giat penyortiran dan pelipatan surat suara terdiri dari surat suara DPR RI, DPRD Sumut, dan juga DPRD Kota Medan. Dan ini masih berlangsung penyortiran dan pelipatan surat suara
walaupun KPU Kota Medan juga sudah menerima surat suara untuk Capres dan Cawapres. Baik, terima kasih Bu Mutia. Baik, kita beralih ke Pak Zakaria. Pak, terkait dari tanggapan yang telah diberikan oleh Ibu Mutia, bagaimana nih tanggapan dari Bapak sendiri terkait proses penyortiran surat suara ini, Pak? Ya, menurut saya apa yang dilakukan KPU itu kan sudah ada SOP-nya ya, dari mulai penyortiran, pelipatan dan seterusnya, dan pasti KPU Medan sudah memiliki SOP, dan juga KPU Medan pasti disupervisi oleh KPU di atasnya, KPU Provinsi. Hanya saja kita berharap ya mudah-mudahan nanti dalam proses ini tidak ada kejadian yang luar biasa, sehingga setidaknya bisa berjalan lancar dan normal sampai pada waktu atau tahapan yang sudah ditetapkan KPU Medan. Saya pikir itu harapan kita bersama lah. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Apakah Bapak melihat bahwa ada peluang kecurangan bagi para pekerja pelipatan dan juga penyortiran surat suara ini, Pak? Yang namanya peluang dan kemungkinan itu pasti selalu ada ya. Makanya pekerjaan pemilu ini kan adalah pekerjaan yang harus akuntabel ya. Akuntabel artinya seberapa besar KPU Medan bisa melibatkan elemen-elemen yang lain, terutama pengawas pemilu. Karena tanpa adanya pengawas pemilu dan Polri, saya pikir nanti peluang yang disebutkan tadi, ada katakanlah oknum-oknum yang katakanlah ingin merusak dan sebagainya, itu akan semakin besar gitu kalau tidak ada pengawasan. Karena KPU nggak akan bisa bekerja sendiri nih, karena ini melibatkan orang banyak, pekerjaan besar dan sangat sensitif karena persoalan surat suara. Saya pikir itu harapan kepada KPU lah, saya pikir. Baik, membahas tentang pengawasan ya Pak, kita beralih ke Kak Mutia ya selaku KPU Medan. Ini antisipasi apa yang dilakukan sehingga tidak terjadi nih kecurangan ataupun kita harapkan adalah netralitas gitu, seperti itu. Silakan Kak Mutia. Baik, kami KPU Kota Medan punya SOP bagi para pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan sortir dan lipat di gudang logistik KPU Kota Medan, di mana satu di antaranya selalu menggunakan tanda pengenal pada saat melakukan pekerjaannya di dalam gudang logistik. Kemudian ketika keluar dan masuk, walaupun itu hanya izin untuk ke toilet, tetap harus menunjukkan identitas diri. Dan kami tidak membenarkan di dalam gudang logistik boleh makan dan minum. Kemudian para pekerja penyortir dan pelipat surat suara tersebut tidak boleh menggunakan atribut-atribut kepartaian ataupun pasangan calon ataupun atribut-atribut caleg. Begitu juga dengan kaos. Apabila terdapat hal demikian, maka kami akan suruh pulang. Dan itu tidak dibenarkan dalam SOP untuk penyortir dan pelipatan surat suara. Nah, terkait netralitas itu ya, terkait dengan kinerja yang harus menjadi pencermatan bersama di gudang logistik KPU Kota Medan, kami juga tentunya sudah memasang CCTV di berbagai sudut penjuru gudang logistik KPU Kota Medan, baik di dalam gudang maupun di luar gudang logistik. Kemudian pengamanan di gudang logistik KPU Kota Medan itu sangat ketat sekali, dikawal oleh polisi, dan dalam melakukan pekerjaan sortir dan lipat surat suara, Bawaslu Kota Medan juga mengirimkan timnya untuk melakukan pengawasan. Jadi memang di gudang logistik KPU Kota Medan tidak boleh sembarang orang masuk karena dijaga 1x24 jam oleh polisi, sehingga keamanan tentu sangat terjaga bagi masyarakat atau bagi media yang ingin mengetahui bagaimana penyortiran dan pelipatan surat suara. Kami perbolehkan, kami sangat terbuka untuk tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara, namun demikian harus konfirmasi terlebih dahulu kepada KPU Kota Medan agar terkonfirmasi sehingga keamanan di gudang logistik, karena ini terkait dengan logistik yang sangat penting, itu terjaga. Mohon maaf jika ada yang tiba-tiba masuk ingin melihat, itu tidak akan diperbolehkan. Baik Ibu Mutia, nah apakah sampai dengan saat ini pernah terjadi ataupun kendala tidak sesuai dengan SOP yang sudah diberikan begitu? Sampai saat ini alhamdulillah belum pernah terjadi
pelanggaran SOP dan keamanan gudang logistik KP Kota Medan masih terjaga dengan baik dan masih kondusif. Baik, luar biasa sekali ya. Tentunya harapan kita adalah pemilu ini benar-benar netral ya. Para pekerja dari warga ini juga tidak melakukan kecurangan tersendiri terhadap pemilihan ini. Dan kita ke Pak Zakaria, tentunya sinergitas ini sangat dibutuhkan ya Pak dalam hal untuk pendistribusian logistik pemilu 2024, mulai itu dari sortirannya, pencoblosan hingga perhitungan surat suara ini. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya sebenarnya kan logistik kan tidak hanya surat suara ya, banyak lagi. Tapi memang surat suara ini punya makna yang lebih besar, karena ini persoalan inilah yang nanti akan menjadi alat ya untuk masyarakat menentukan pilihan. Saya pikir KPU Medan kan bukan kali ini saja bekerja, jadi untuk proses sortir lipat saya yakin sudah selesai nanti pada waktunya. Kemudian mungkin yang harus dipikirkan adalah proses distribusi mengingat kondisi belakangan ini mungkin ya katakanlah cuaca yang kurang bagus dan sebagainya, maka saya mungkin penyelenggara bisa melakukan simulasi lah kalau seandainya ada plan A, plan B, kondisinya seperti apa gitu, supaya tidak ada kendala sampai kepada nanti pada saat ke KPPS semua logistik itu. Saya pikir itu aja. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Untuk mengenai distribusi ya, kita beralih ke Ibu Atika. Bu Atika, bagaimana mekanisme pendistribusian bisa sampai nantinya surat suara dan perlengkapan lain di TPS begitu? Baik, KPU Kota Medan sampai saat ini masih terus melakukan tabulasi atau inventarisir masalah terkait pendistribusian logistik nantinya ke kecamatan ataupun langsung ke TPS. Dari beberapa pencermatan sampai saat ini ada beberapa lokasi yang tidak memiliki gudang ataupun tempat untuk meletakkan logistik yang nantinya terdistribusi ke TPS atau ke kecamatan. Sehingga kami masih melakukan pencermatan hingga nanti akhirnya paling lama pendistribusian itu harus sudah sampai ke tempat atau ke TPS H-1. Nah, kami juga menginginkan tidak ada persoalan dalam pendistribusian logistik. Oleh karena itu, dalam daftar inventarisir masalah yang masih sampai saat ini dilakukan oleh KPU Kota Medan, betul-betul kita akan mengantisipasi hal-hal ataupun persoalan-persoalan yang muncul mulai dari penyelenggara pemilu tahapan paling bawah PPS, kemudian PPK hingga sampai ke KPU Kota Medan persoalannya, dan nanti akan kami carikan solusinya. Baik, terima kasih Ibu Mutia Atika. Nah, tentu kita juga ingin mendengarkan bagaimana himbauan dari pihak KPU untuk seluruh masyarakat menuju pemilu 14 Februari 2024. Silakan Ibu Mutia. Baik, saya sangat berharap kepada warga Kota Medan terkait pemilu 2024 yang nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Masyarakat Medan, warga Kota Medan, ayo memilih dan jangan golput, bangga untuk menjadi orang yang memilih menggunakan hak suara, karena satu suara sangat berharga untuk menentukan kemajuan Indonesia, untuk dapat menyuarakan aspirasi warga Kota Medan. Sehingga ayo memilih di Rabu 14 Februari 2024, jangan golput, bangga untuk memilih. Baik, luar biasa sekali, bangga untuk memilih ya Kak Mutia ya. Baik, tanggapannya gimana nih kalau dari Pak Zakaria, harapan ke depannya dan juga mungkin himbauan kepada masyarakat? Ya tentu kita kan sebagai masyarakat itu berharap proses ini berjalan lancar, tidak ada masalah, dan ini sekitar 34 hari lagi saya pikir ya, pelaksanaan pemilu. Ya kita boleh di lapangan pilihan boleh beda, tapi sama-sama untuk sukses supaya pemilu ini berjalan lancar, tidak menimbulkan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Saya pikir itu harapan kita bersama, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zakaria dan juga Ibu Mutia Atika. Selamat bertugas kembali dan selamat sore. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan kau? Ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Salah, kau sama saja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, para pedagang di Kabupaten Karo keberatan atas kenaikan tarif retribusi pasar. Hal ini menyusul diberlakukannya Perda Kabupaten Karo nomor 01 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pelayanan pasar. Sejumlah pedagang di Pasar Buah Brastagi Kabupaten Karo Pasar sepakat untuk menolak kenaikan tarif retribusi pasar sampai 700%. Dalam surat edaran yang diterima pedagang pada hari Selasa kemarin oleh petugas dari Dinas Pendistribusian, maksud kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, bahwa akan diberlakukan perubahan struktur dan kenaikan tarif retribusi pelayanan pasar. Pedagang akan dikenakan retribusi per harinya, 5 tahun terakhir retribusi pasar dikutip setiap bulannya. Tarif kenaikan pemakaian kios yang biasanya Rp18.000 per kios sebulan akan dikenakan tarif Rp1.000 per meter persegi per harinya. Sedangkan pemakaian los atau balai yang biasanya Rp16.000 per bulan akan dikenakan per 3 meter persegi Rp5.000 per hari. Dan lebih dari 3 meter persegi dikenakan Rp7.000 per hari. Menurut pemakai kios Ade Irma bahwa kenaikan ini sangat tinggi. 2 kios yang disewanya biasanya membayar Rp36.000 per bulan akan naik Rp22.000 per hari atau Rp600.000 per bulannya. Dari 36.000 sebulan jadi 600.000 itu kok kayak mana gitu sampai segitunya bikin kebijakan. Apa yang bikin mereka bisa sampai berpikir ngasih seperti itu? Ada nggak solusi itu? Tidak ada, makanya itu juga dipertanyakan tadi pas mereka bikin kebijakan itu, adakah mereka membawa dari orang pasar ini? Nggak ada. Demikian juga pedagang lainnya, Josapat Pandia mengatakan sangat keberatan. Selain itu pedagang juga harus membayar uang sewa kios, sampah, keamanan, dan lainnya. Nah, kami tidak tahu masalah pajak ini dinaikkan begitu besar, begitu sehingga kami tidak dibawa ikut berembuk karena pajak ini kenaikan itu buat bijaksana sendiri. Buat kenaikan pajak dengan sesuka hati mereka. Pemirsa, pada awal tahun 2024, kandang orang utan Medan Zoo Simalingkar B, Medan Tuntungan telah terisi kembali di mana sebelumnya sempat kosong tanpa penghuni. Orang utan Kalimantan ini kini terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Orang utan Kalimantan, satwa yang tergolong langka ini kini terlihat lebih segar dan banyak bergerak dari sebelumnya. Pada bulan November 2023 lalu, orang utan Kalimantan ini mengalami obesitas dengan berat badan sekitar 80 kg dan mengalami luka di bagian tubuhnya, sehingga membutuhkan perawatan medis. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan evakuasi ke pusat rehabilitasi di pusat karantina dan rehabilitasi orang utan Sibolangit, Deli Serdang. Diketahui Medan Zoo sempat memiliki 2 orang utan, yakni Diimbah dan Hamidah.
Kedua orangutan ini sebelumnya adalah penghuni Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Untuk gantinya, Kebun Binatang Ragunan mendapat 2 ekor harimau Sumatera dari Medan Zoo. Orangutan Kalimantan yang berusia sekitar 27 tahun tersebut kini tidak memiliki pasangan karena pasangannya Hamidah telah mati beberapa waktu lalu. Pegawai Medan Zoo Ahmad Juliansyah membenarkan telah kembalinya orangutan Kalimantan pasca menjalani karantina. Nah ini kan udah ada di kandang lagi, apa udah sehat Bang? Sehat Pak. Itu sejak kapan Bang mulai masuk lagi kemarin Bang? Aduh, itu nantilah dulu sama manajer juga Pak. Oh gitu ya. Ya, terima kasih pemirsa bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai mulai memberlakukan penyortiran dan juga pelipatan surat suara pemilu 2024. Pensortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 oleh KPU Kota Binjai ini dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu Aula Kantor KPU Kota Binjai dan Aula Kantor Kementerian Agama Kota Binjai. Sebanyak 220.651 lembar surat suara DPR RI yang mulai dilakukan penyortiran dan pelipatan oleh 200 warga, ditambah pengawas yang berasal dari staf KPU Binjai sendiri. Ketua KPU Kota Binjai, Anton Indriatno, mengatakan di hari pertama ini dilakukan pensortiran dan pelipatan untuk surat suara DPR RI sebanyak 220.651 lembar. Ditambah surat cadangan, di hari pertama ini sudah ditemukan 2 lembar surat suara yang rusak. Penyortiran ini masih terus dilakukan hingga 5 hari ke depan. Penyortiran dan pelipatan kertas suara ini dimulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Untuk honor pekerja, Ketua KPU Kota Binjai juga menjelaskan dibayar sebesar Rp350 per lembar untuk surat suara DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD. Sedangkan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden dibayar sebesar Rp250 per lembarnya. Hari ini pelipatan surat suara itu untuk Kota Binjai sudah kita lakukan bersama-sama dengan jumlah petugas pelipat suara itu 200 orang ditambah dengan pengawas. Kemudian yang kita lipat hari ini itu adalah surat suara DPR RI ditambah dengan surat PSU. Sejauh ini tadi yang sudah kita lakukan monitoring baru ada kita temukan 2 surat suara yang rusak. Yang kita temukan lainnya kelanjutannya masih dalam kondisi semuanya baik. Pemirsa, sebanyak 1.190 orang dilibatkan untuk menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024 yang digelar di 4 lokasi di seputaran kantor Bupati Deli Serdang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Deli Serdang sudah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 untuk DPR RI. Penyortiran pertama dilakukan pada tanggal 4 Januari 2024 di Gedung Cadika Lubuk Pakam. Sementara untuk mempercepat proses pelipatan mulai Senin kemarin ditambah 3 lokasi dan pekerja di Gedung Olahraga Balairung dan Gedung PKK. Saat ini jumlah total pekerja penyortiran dan pelipatan sekitar 1.190 orang dan ditargetkan selesai pada 9 hari ke depan. Untuk mengawasi pekerja, pihak KPU Deli Serdang melibatkan sedikitnya 60 orang petugas PKK dan PPS di 4 lokasi tersebut. Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziau Siregar mengatakan dari awal penyortiran dan pelipatan surat suara terdapat 4.700 surat suara yang rusak. Dikatakan untuk pekerjaan sortir lipat surat suara ini melibatkan warga di lingkungan sekitar KPU Deli Serdang. Kita targetkan kurang lebih 9 hari ke depan. Seluruh jenis pemilihan surat suara ini sudah harus selesai kita lipat sortir mulai dari Presiden, ya, DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten Kota.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat menerima logistik surat suara pemilu 2024 kemarin sore. Surat suara yang tiba ini merupakan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 374 kotak dan 1.610 kotak untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Surat suara pemilu ini dikirimkan dari percetakan di Jakarta melalui jalur laut dan tiba di Pelabuhan Belawan kemarin pagi. Logistik pemilu ini tiba di Kabupaten Langkat menggunakan 1 unit truk kontainer dan 1 unit truk box, selanjutnya dibawa ke tempat penyimpanan logistik pemilu di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat. Kedua unit truk pengangkut logistik pemilu ini dibongkar di hadapan petugas KPU, Bawaslu, dan petugas Polres Langkat. Ribuan kotak suara akan dibongkar untuk dilakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara dengan melibatkan 300 orang warga setiap harinya. Ketua KPU Langkat, Sopian Setepu, mengatakan untuk surat suara DPD RI jumlahnya telah sesuai dengan kebutuhan pemilu di Langkat. Namun untuk surat suara presiden dan wakil presiden masih ada kekurangan jumlah surat suara dan masih menunggu jadwal pengiriman logistik selanjutnya. Yang diantar oleh 2 truk. Dalam hal ini pertama kita menerima 1.610 kotak untuk surat suara DPD dan 374 kotak untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Untuk presiden kita masih ada kekurangan. Kita tunggu jadwal berikutnya untuk menerima surat suara presiden dan wakil presiden. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar kembali menerima logistik pemilu berupa surat suara untuk pasangan calon presiden, calon wakil presiden, dan surat suara untuk calon Dewan Perwakilan Daerah. Sebanyak 105 kotak yang berisi 207.634 lembar surat suara untuk pasangan Capres-Cawapres dan 414 kotak yang berisi sebanyak 206.634 lembar surat suara untuk calon DPD. Logistik pemilu ini tiba di gudang penyimpanan milik KPU Kota Pematang Siantar pada Selasa malam. Penerimaan logistik pemilu berupa surat suara Capres, Cawapres, dan surat suara calon DPD ini dilakukan secara bersama-sama oleh KPU dan Komisioner Bawaslu Kota Pematang Siantar serta pihak kepolisian Polres Pematang Siantar. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat mengatakan logistik pemilu berupa surat suara pasangan Capres-Cawapres dan calon DPD ini untuk sementara akan disimpan di gudang penyimpanan milik KPU Kota Pematang Siantar, menunggu dilakukannya pelipatan surat suara dan proses pendistribusian ke tingkat kelurahan. Provinsi dan DPRD tingkat kota mau menyusul surat suara pasangan calon presiden, wakil presiden, dan DPD. Saat ini kita masa kampanye, diharapkan para pemilih memperhatikan semua peserta pemilih, ya khususnya partai pemilih. Pemirsa, puluhan baliho calon anggota legislatif di Mandailing Natal dirusak orang tak dikenal. Salah satu caleg pemilik baliho akan menyelidiki pelaku pengerusakan alat peraga kampanye tersebut guna menempuh jalur hukum. Sejumlah baliho para calon anggota DPRD Kabupaten Provinsi dan DPR RI diduga sengaja dirusak oleh orang tak dikenal di seputaran kota Penyambungan Mandailing Natal. Perusakan alat peraga kampanye ini pun diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang tak disukai terhadap caleg tersebut. Kejadian ini diperkirakan dilakukan pada malam hari saat kondisi jalanan sedang sepi. Salah satu baliho yang banyak rusak ditemukan berada di Jalan Lintas Barat Kota Penyambungan. Namun tak sedikit baliho yang dirusak ini sudah diperbaiki pemiliknya dengan alat seadanya. Akibat pengerusakan ini, salah satu caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku akan mencari bukti pengerusakan guna menempuh jalur hukum terhadap pelakunya. Untuk mencegah terulangnya pengerusakan APK tersebut, pemilik baliho pun mengaku akan terus memantau kondisi balihonya yang sudah terpasang di beberapa titik rawan guna menghindari pengerusakan. Baliho saya yang rusak di seluruh kecamatan Kabupaten Mandailing Natal
yang sudah terpasang, memang betul saya sangat merasa sedih sekali. Karena di sejumlah baliho yang ditemukan, nyaris yang dirusak hanya baliho saya sendiri. Sementara baliho yang lain jarang kita temukan yang rusak. Pemirsa, Bupati Toba Poltek Sitorus menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba menjelang pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Toba di hadapan para ASN Kabupaten Toba pada acara syukuran Tahun Baru 2024 di Komplek Kantor Bupati Toba baru-baru ini. Poltak mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak memberikan dukungan kepada kontestan manapun dan tidak terlibat dalam aktivitas politik termasuk di media sosial. ASN diingatkan untuk menjauhi komentar, pembagian, atau penyebaran informasi politik di media sosial. Bupati Toba menekankan bahwa netralitas ASN perlu dijaga agar tidak terlibat dalam kontroversi yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. Sesama rekan kerja juga harus saling mengingatkan untuk tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Poltak menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan netralitas akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan terendah, untuk memastikan netralitas ASN terjaga. Poltak berharap bahwa kesadaran ASN untuk tetap netral akan memastikan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Toba berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Khusus pemilu, ayo sama-sama ya. Kalau ASN pasti netral dan kita ingin sepakat bahwa pemilu ini harus pemilu damai. Siapapun yang terpilih harus kita syukuri karena kalau kita sudah berdoa pasti Tuhanlah yang memilih. Jangan sampai ada yang ribut, jangan sampai yang bikin persoalan. Kalau sudah kalah, sudahlah, masih ada kesempatan untuk lain. Yang menang, kita dukung. Ya, presiden kita, legislatif. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara telah selesai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024. Setelah dilakukan perekapan, masih ada kekurangan maupun kelebihan ribuan lembar surat suara. Saat ini KPU Batubara masih menyiapkan logistik pemilu 2024 diantaranya alat bantu pencoblosan untuk pemilih tunanetra. Sebelumnya KPU Batubara telah selesai melakukan penyortiran dan pelipatan seluruh jenis surat suara yaitu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Batubara. Sekretaris KPU Batubara, Ade Siska Abelia menjelaskan, usai proses penyortiran dan pelipatan surat suara, ada ditemukan kekurangan maupun kelebihan surat suara. Untuk pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara mengalami kekurangan surat suara sebanyak 782 lembar. Pemilihan DPRD Kabupaten Batubara Dapil 3 kurang 89 lembar, Dapil 5 kurang 870 lembar, dan Dapil 7 kurang 198 lembar. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kelebihan surat suara sebanyak 233 lembar. Pemilihan DPR RI lebih 453 lembar dan pemilihan DPD RI lebih 2.748 lembar. Kemudian DPRD Kabupaten Batubara Dapil 1 lebih 561 lembar, Dapil 2 lebih 193 lembar, Dapil 4 lebih 150 lembar, dan Dapil 6 lebih 322 lembar. Ade Siska Amelia menyebut seluruh kekurangan dan kelebihan surat suara telah dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara. Kerusakan itu pasti ada karena juga dari pabrikannya kan pasti ada kerusakan, kemudian berlebih juga pasti ada. Dan itu sudah kita laporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Targetnya kita masih belum tahu, intinya kalau melaporkan kekurangannya tanggal 15 Januari itu paling lama kita melaporkan kekurangan untuk semua jenis logistik. Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu tahun 2024, ratusan warga Kabupaten Padang Lawas dilibatkan untuk pelipatan surat suara presiden dan wakil presiden serta DPD RI. Pelipatan surat suara ditargetkan akan selesai selama 3 hari.
Inilah suasana gudang milik KPU Kabupaten Padang Lawas, kawasan Jalan PLN lingkungan 6 Pasar Sibuhuan sejak kemarin. Gudang yang awalnya untuk penyimpanan logistik pemilu kini mendadak ramai ditempati ratusan orang. Ada sekitar 138 orang warga Padang Lawas yang setiap hari kerja mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore. Dalam pelipatan surat suara, para pekerja harus menyeleksi terlebih dahulu guna memastikan tidak ada surat suara yang rusak sebelum dilipat. Wilda Lestari Nasution mengaku senang dan terbantu dengan adanya pekerjaan pelipatan surat suara ini. Dirinya selalu ikut setiap ada pelipatan surat suara yang dilakukan oleh KPU Padang Lawas. Hari Selasa, hari rumah tangga. Jadi senang ada uang masuk. Rasa terbantu. Di jam 8 pagi. Baru istirahat tadi, baru lanjut lagi jam 1:30. Sementara itu, Komisioner KPU Palas Amran Pulungan menjelaskan bahwa setiap pekerja yang terlibat di pelipatan surat suara harus sesuai dengan SOP, seperti memakai bed perkenal, serta tas dan HP disimpan di tempat penitipan yang disediakan oleh panitia. Alhamdulillah kendala tidak ada dan semuanya juga karena kita juga di KPU Kabupaten Padang Lawas menggunakan SOP. Ya, itu semuanya kita tidak diperkenankan membawa tas ataupun HP. Itu seluruhnya kita simpan di luar. Yang keduanya kita bekali dengan bed nama dan juga seluruhnya itu harus membawa KTP. Masing-masing setiap melaksanakan pekerjaan pelipatan suara dan juga itu semuanya diperiksa. Masuk dan keluar itu kita periksa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 12 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 12 Januari 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandaling Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Humbang Hasudutan, Fakfak Barat, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah lereng barat, pegunungan, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Humbang Hasudutan, Fakfak Barat, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Tapanuli Utara, Mandaling Natal, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 97%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau tanggal 10 Januari 2024 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada hujan dengan potensi intensitas lebat yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Jumat 12 Januari 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.